12. Dari galangan kapal Belfast, sebuah raksasa muncul, siap menaklukkan lautan. RMS Titanic, kapal terbesar yang pernah dibuat adalah keajaiban teknik dan kemewahan. Kapal ini memiliki kabin mewah, tangga besar dan rasa megah yang tak tertandingi di laut. Koran-koran menyebutnya praktis tak bisa tenggelam, sebuah bukti ukuran, desain dan kepercayaan zaman itu pada teknologi. Titanic memulai pelayaran perdananya, sebuah perjalanan dari Southampton, Inggris, ke New York City. Di atas kapal terdapat orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat, jutawan di kelas 1, keluarga yang mencari awal baru di kelas ekonomi, dan awak kapal yang bersemangat untuk melayani di kapal besar tersebut. Kegembiraan memenuhi udara saat Titanic meninggalkan tambatannya dan berlayar ke lautan lepas. Tidak ada yang menduga nasib yang menunggu mereka. Beberapa hari pertama pelayaran berjalan tenang. Samudra Atlantik tenang, cuacanya menyenangkan. Penumpang menikmati ritme kehidupan di atas kapal, makanan mewah, jalan-jalan santai di dek, dan keseruan bersosialisasi dengan sesama pelancong. Di ruang nirkabel, operator menerima peringatan gunung es dari kapal lain, kejadian umum di perairan tersebut. Namun peringatan ini tidaklah aneh untuk musim itu, dan Titanic melanjutkan perjalanannya, kecepatannya tak tergoyahkan. Pada malam tanggal 14 April, udara dingin menyelimuti Atlantik Utara. Udara semakin dingin dan bintang-bintang berkelap-kelip terang di langit yang cerah. Tanpa sepengetahuan mereka yang ada di kapal, Titanic berlayar ke wilayah yang dikenal dengan gunung esnya. Saat malam semakin larut, rasa tidak nyaman menyelimuti beberapa awak kapal. Pengintai yang ditempatkan tinggi di sarang gagak menegangkan mata mereka melawan kegelapan. Pukul 11.40 malam, seorang pengintai meneriakkan kata-kata yang mengerikan. Gunung es, tepat di depan. Peringatan itu datang terlambat. Titanic, meskipun berusaha keras untuk menghindari tabrakan, menabrak gunung es di sisi kanannya. Benturan itu, meskipun terasa seperti getaran kecil bagi sebagian orang, berakibat fatal. Di bawah permukaan air, gunung es merobek serangkaian lubang di lambung kapal, menembus beberapa kompartemen kedap air. Di dek atas, kebingungan merajalela. Penumpang yang tidak menyadari parahnya situasi merasakan benturan dan bertanya-tanya mengapa mesin tiba-tiba berhenti. Beberapa orang pergi ke dek untuk menyelidiki, sementara yang lain tetap di kabin mereka, diyakinkan oleh awak kapal bahwa semuanya terkendali. Namun, ketenangan itu menipu. Titanic yang tak dapat tenggelam sedang dimasuki air dan nasibnya telah ditentukan. Kepanikan dan kekacauan terjadi saat kenyataan muncul. Titanic sedang tenggelam. Para awak mengikuti perintah memulai tugas mengerikan untuk memuat Scotchy, wanita dan anak-anak terlebih dahulu. Udara malam dipenuhi dengan tangisan keluarga yang terpisah, doa-doa putus asa dari mereka yang berpegang teguh pada harapan, dan alunan musik band kapal yang menghantui, bermain untuk menenangkan para penumpang. Saat Titanic tergelincir di bawah ombak, dunia menyaksikan dengan ngeri. Tragedi itu selamanya terukir dalam sejarah. Beberapa jam kemudian, RMS Carpathia menanggapi panggilan darurat Titanic, tiba dan menemukan pemandangan duka yang tak terbayangkan. Lautan yang dipenuhi puing-puing dan Scotchy yang penuh dengan korban selamat. Banyak di antaranya kehilangan segalanya kecuali nyawa mereka. Tenggelamnya Titanic mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Kapal yang tak dapat tenggelam telah tenggelam, membawa serta lebih dari 1.500 jiwa. Setelah tragedi tersebut, penyelidikan menghasilkan peraturan maritim yang lebih ketat, termasuk persyaratan untuk Scotchy yang cukup dan pemantauan radio 24 jam. Kisah Titanic, kisah tentang kesombongan, kepahlawanan, dan kerapuhan hidup, terus bergema, mengingatkan kita akan pentingnya kerendahan hati, kesiapsiagaan, dan kekuatan abadi jiwa manusia dalam menghadapi bencana.